Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Idawatul Musyarafah. Saya dari kelas 11 IPA 5, nomor absen 17. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan beberapa hal tentang pekerjaan saya atau tentang materi yang akan saya sampaikan. Materi-materi tersebut yaitu: 1. Proses terjadinya minyak bumi. Yang kedua, komponen yang ada dalam proses minyak bumi, yaitu ada komponen utama dan komponen kecil. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Dari pengolahan minyak bumi tahap pertama hingga tahap kedua beserta fraksinya. Yang terakhir adalah memberikan definisi tentang bensin atau pengertian tentang bensin. Nah, tanpa lama-lama mari kita bahas dan ulas bersama untuk lebih mendalami materi tentang minyak bumi ini. Oke, mari kita lanjut. Nah guys, kita mulai ke pembahasan yang pertama ya, yaitu proses pembentukan minyak bumi. Bagaimana sih proses pembentukan minyak bumi? Nah, mari kita ulas bersama. Nah, minyak bumi terbentuk dari melakukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa teknik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Nah, lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme lain akan bergerak ke tempat yang lebih rendah dan berkumpul pada sebuah daerah perangkap yang disebut batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengembang di atas deposit air. Nah, bisa kita simpulkan bagaimana proses terbentuknya minyak bumi, yaitu dimulai dari jasa teknik yang terkubur bersama lumpur, kemudian diproses selama jutaan tahun lamanya dan mengendap dari dasar laut menghasilkan bintik minyak dan gas, dan kemudian terakumulasi di batuan kedap dan menjadilah deposit minyak bumi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu proses komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% atau komponen besarnya terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengolahan minyak bumi. Bagaimana sih pengolahan minyak bumi? Nah, pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama atau primary press crushing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua atau secondary brewing yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, kita ulas ke pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG, ZU atau LPG. Bahan ini digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BPG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya.
Nah, yang kedua, fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lainnya. Nah, nafta sering disebut juga bensin berat. 3. Frakil ketiga, fraksi setengah selanjutnya dibuat tanah dan evaur bahan bakar pesawat jet menjadi korosi minyak. Yang keempat, fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, serta sisanya sebagai bahan aspal dan lilin. Nah, kita masuk ke pengolahan tahap kedua. Pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau pengembangan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi atau perubahan isomer. Yang kedua, proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut hingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi. Nah, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contoh, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Proses pembersihan dari kontaminasi atau filtering. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik-titik dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu bensin. Nah, pengertian dari bensin sendiri yaitu salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran seperti Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Harga-harga masing jenis bensin tersebut tidak sama karena menunya berbeda. Menurut bensin ditentukan oleh efektivitas pembakaran di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana atau 2,24 trimetil pentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Nah, penekanan angka oktan suatu bahan akan dilakukan dengan pengajian di bonolom, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Nah, pada umumnya bensin yang dihasilkan dari proses penyulingan tahap pertama mempunyai angka oktan antara 70 hingga 80. Untuk itu, perlu dinaikkan angka oktannya agar tidak menyebabkan mesin mudah aus.
Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menambahkan TEL atau tetraethyl dengan rumus kimia PbCH. Nah, kita sudah selesai membahas bab 1 ini tentang minyak bumi. Sekian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.